Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah penuh barokah ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa juga kita tetap curahkan kepada baginda kita, Nabi Agung kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang seperti saat ini. Perkenalkan, saya ingin menyampaikan sebuah kultum yang berjudul Kepimpinan Rasulullah SAW di zaman sekarang. Permisah sahabat TV An-Najah yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah SAW merupakan seorang sosok yang begitu amanah, bermartabat, mencintai umatnya, menyayangi rakyatnya, dan juga sangat santun terhadap siapa saja, termasuk kepada fakir miskin. Sikap serta budi pekerti baginda Rasulullah SAW perlu kita teladani, perlu kita contoh, dan perlu kita anggung-anggungkan. Karena dengan semua ini akan memberikan kemaslahatan bagi umat manusia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsira. Yang artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Lalu, bagaimanakah dengan pemimpin bangsa kita ini? Jawabannya alhamdulillah. Permisah sahabat TV An-Najah yang dirahmati Allah, di tanah air tercinta ini tidak sedikit pemimpin yang memiliki akhlak terpuji yang patut kita teladani. Tidak sedikit pejabat yang senang mengayomi lapang dada ketika dikritik. Tidak sedikit juga aparat yang berjiwa peduli terhadap kondisi bangsanya, apalagi ketika sedang terjadi bencana seperti saat terjadinya musibah tsunami. Tidak sedikit juga pemimpin bangsa ini yang buta mata dan buta hati saat melihat penderitaan rakyat kecil. Mereka korupsi uang negara hanya untuk memenuhi keinginan mereka. Mereka mencuri uang rakyat karena ingin berpoya-poya. Oleh sebab itu permisah, kita tidak boleh melihat atau meniru perbuatan pemimpin yang seperti itu. Itulah sebabnya kita harus mengikuti cara dan strategi Rasulullah SAW sebagai seorang pemimpin yang berlandaskan akhlakul karimah. Lalu, apa yang harus dilakukan pemimpin bangsa kita ini? Jawabannya, marilah kita renungkan kembali firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Imran ayat 159. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidal qalbi la faddu min haulik
fa'fu anhum wastaghfir lahum wasawirhum fil amr fa idza ghazamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkalin. Yang artinya, berkat rahmat Allah, engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu, maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun untuk mereka. Dan bermusyawarahlah dengan mereka dengan urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Quran Surat Al-Imran ayat 159. Dari uraian tersebut, dapat kita simpulkan bahwa untuk negara yang maju, makmur, dan subur, perlu pemimpin yang berwibawa dan berakhlak mulia. Di samping itu, masyarakat ikut serta membantu dan menjaga fasilitas negara, sehingga menjadikan negara ba'datun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikianlah pidato kultum saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kepada Allah saya mengucap astaghfirullahaladzim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.